salah satu fenomena di kalangan remaja atau sebagian orang tua merasa, kenapa ya anakku remaja semakin remaja kok semakin menjauh. Ayah bunda pernah nggak sih ngerasain fenomena yang begini? Jadi anaknya udah remaja tapi kok menjauh gitu, malah dia lebih mengindahkan nasihat dari teman-temannya dibandingkan nasihat dari orang tuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkinkah hanya berdasarkan fase perkembangan remaja? Kalau misalnya kita melihat dari psikologi perkembangan remaja, bahwa memang benar bahwa di masa remaja anak mengalami transisi atau banyak perubahan, baik secara biologis, psikologis ataupun hormon. Ya, anak pubertas mengalami perubahan fisik, yang perempuan misalnya, yang laki-laki juga mengalami perubahan vital atau perubahan fisik yang berbeda gitu ya. Kemudian secara emosi gitu ya, banyak juga orang yang menilai masa remaja itu masa pemberontakan, ada yang begitu. Cuman gini, kalau saya mengambil satu kesimpulan gini, ketika seorang remaja menjauh, ada satu poin penting, masalahnya bukan hanya pada remaja ya. Jadi ketika ada remaja yang kok sama orang tuanya menjauh, sama teman-temannya lebih nyaman, pada dasarnya memang banyak faktor, tapi ada salah satu faktor yang sebenarnya ini penting banget buat orang tua. Kita flashback yuk. Saya mau ajak ayah bunda untuk flashback waktu anak masih kecil ya. Jadi sebelum saya menjawab faktor apa aja, saya akan mengajak ayah bunda untuk flashback waktu anak masih kecil gitu ya. Oke, kita flashback ya. Apa yang orang tua lakukan ketika waktu anak masih kecil? Saya sudah menyayangi, saya sudah memberikan dia pendidikan, nutrisi yang cukup, oke. Tapi gini, ada satu hal yang kita sering lakukan tanpa sadar, sebenarnya ini bikin anak jadi menjauh dari kita. Contoh, misalnya kita lagi ngobrol nih, terus namanya anak masih kecil deh, kadang-kadang suka kayak gini, bunda lihat deh, bunda coba deh, bunda ketawa, kan nggak penting ya sebenarnya ya. Apa yang biasanya kita lakukan? Pada umumnya sebagian dari kita akan begini, apa sih udah sana gitu. Atau misalnya anaknya udah lagi usel-uselan, malah kita diem aja, asik ngobrol aja sekali. Kemudian anaknya nih, kita lagi masak, mungkin kita ribet dong kalau dia lagi gangguin kita masak gitu ya. Bunda aku boleh nggak bunda ngerecokin gitu ya? Aduh deh, bunda tuh ribet banget, ini lagi masak gitu. 2 kali. Terus lagi ceritanya bundanya lagi capek atau lagi ngapain, lagi main handphone atau ngapain, terus anaknya ngajak ngobrol nanya-nanya apa gitu ya. Bunda tahu nggak bunda, ini tuh apa sih bunda, ini tuh apa? Kitanya mungkin udah capek, terus ada, udah diem berisik banget ah. Berapa kali? Tadi udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian lagi berikutnya. Jadi kejadian itu terus berulang. Kejadian yang menurut kita sepele, akhirnya anak kecil ketika dia tumbuh remaja, otak dia akan merekam nih apa yang orang tuanya lakukan waktu dia masih kecil, sehingga itu akan dia ulang lagi pada saat dia udah remaja, apalagi udah dewasa. Dia sudah lebih kuat, akhirnya ketika orang tuanya masuk, deh ayo dong jalan sama bunda, tah dulu bun lagi sibuk, deh ini tah dulu bun lagi sibuk. Karena apa? Karena dari kecil yang orang tuanya bangun adalah yang seperti itu. Jadi output yang dikeluarkan oleh anak hasilnya seperti itu. Kemudian lagi, kenapa kok ada anak nih remaja yang sekarang kok mainannya udah rahasia-rahasiaan ya, dia udah sembunyi-sembunyian sama saya. Sekarang gini, contoh waktu mas flashback ini waktu masa kecil ya. Ini misalnya dia lagi cerita nih, bun, adek tadi dihukum sama guru di strap gitu ya, gara-gara tidak mengerjakan PR. Terus kita kadang-kadang bilang gini, tuh kan apa mama bilang, makanya kerjain ini, dibawa bukunya gini ya. Jadi dia baru cerita 2 kata, orang tuanya udah banyak banget. Akhirnya apa? Dia ngambil kesimpulan, udahlah percuma lah cerita sama bunda, toh bundanya marah.
Itu fenomena yang sebetulnya memang sudah kita bangun pada saat si anak itu kecil. Output yang diterima nanti pada saat anaknya remaja atau dewasa. Bukan balas dendam, bukan. Karena gini, apalagi pada masa golden age, apa yang kita lakukan itu akan cepet banget dikeserap sama anaknya. Jadi alam bawah sadar dia merekam semuanya, akhirnya dia cerminkan lagi pada saat dia dewasa. Jadi masalah pertanyaannya adalah, kalau misalnya kenapa sih remaja tuh menjauh dari saya, kita lihat dulu apa yang selama ini sudah kita lakukan dan kita tidak pernah lakukan. Ma, gambarku bagus. Ma, aku tuh ini tadi main lompat-lompatan, gini. Terus kita, oh iya deh, oh iya. Anaknya udah ekspresif banget cerita. Ma, aku tuh tahu nggak, ma, begini. Mungkin kalau bagi kita nggak penting. Oh iya. Kitanya kemana? Jadi jalan yang harus kita tempuh adalah, kalau kita mau remajanya itu deket sama kita, bahkan mau ngedengerin nasihat kita, satu, jalin kedekatan secara emosi, bukan cuma secara fisik. Kita secara fisik deket secara biologis. Pada saat dia lagi ngomong, misalnya mau usel-uselan, ya udah kita berhenti dulu gitu kan. Oh iya gitu ya. Jadi jalin kedekatan bukan hanya secara fisik tapi secara emosi. Kedua adalah sering-sering tanyakan perasaan. Ini kadang-kadang kita lupa juga. Ketika anaknya pulang sekolah, Bunda aku pulang, udah. Terus yang ditanya apa? Dek, PR-nya udah dikerjain, ini gimana belajar, dapat nilai berapa tadi ulangan? Kita nggak pernah nanyain, kamu happy nggak? Gimana perasaan kamu? Ada kesulitan